Shalom Bapak Ibu peserta Bible Study Perjanjian Baru. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari Injil Matius pasal 19 ayat 13 sampai 26. Bagian yang pertama kita akan belajar dari Matius 19 ayat 13 sampai 15 tentang Yesus memberkati anak-anak. Matius 19 ayat 13 sampai 15 ini paralel dengan Markus pasal 10 ayat 13 sampai 16 dan Lukas pasal 18 ayat 15 sampai 17. Matius 19 ayat 13 sampai 15 berkata, "Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya ke atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus berkata, 'Biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan sorga.' Lalu ia meletakkan tangannya atas mereka, dan kemudian ia berangkat dari situ." Pada perikop ini kita membaca bahwa orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus. Di situ tidak dijelaskan apakah anak-anak itu dibawa oleh orang tua mereka sendiri ataukah orang lain. Orang tua membawa anak-anak ini dengan tujuan agar Tuhan Yesus meletakkan tangannya dan mendoakan mereka. Nah, mengapa orang tua ini ingin supaya Tuhan Yesus meletakkan tangan atas anak-anaknya? Ternyata mereka rindu agar anak-anak itu mendapatkan berkat, karena meletakkan tangan merupakan lambang pemberian berkat atau karunia rohani. Hal ini bisa kita lihat contoh dalam Alkitab tentang meletakkan tangan atau menumpangkan tangan. Misalnya dalam Ulangan pasal 34 ayat 9, di sana dikisahkan tentang Yosua bin Nun yang penuh dengan roh kebijaksanaan karena Musa telah meletakkan tangan atasnya. Yang lainnya lagi bisa kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 17 yang dikisahkan tentang Petrus dan Yohanes yang menumpangkan tangan di atas orang-orang Samaria yang telah menerima firman Allah yang diberitakan oleh Filipus. Lalu orang-orang Samaria yang menerima firman Allah itu, mereka menerima Roh Kudus. Nah, di zaman dulu penumpangan tangan adalah tindakan yang dilakukan oleh orang tua, dalam hal ini seorang ayah, dalam upacara pemberkatan. Yakub melakukannya ketika ia memberkati dan menerima anak-anak Yusuf, yaitu Efraim dan Manase. Hal itu bisa kita baca di dalam Kejadian pasal 48 ayat 14. Jadi para orang tua ini paham, jika Tuhan Yesus sebagai seorang nabi yang hebat meletakkan tangan atas anak-anak mereka, maka anak-anak mereka pasti akan memperoleh berkat. Nah, di sini peringatan ya bagi para orang tua, seberapa banyak di antara orang tua yang memiliki kerinduan untuk membawa ataupun mendorong anak-anaknya untuk datang kepada Tuhan Yesus, supaya Tuhan Yesus meletakkan tangan atas mereka dan memberkati mereka. Nah, jadi saya sangat mengharapkan orang tua bisa melakukan hal ini, yaitu membawa anak-anak kepada Tuhan Yesus. Lalu kita akan melihat bagaimana reaksi dari murid-murid. Nah, dikatakan tadi akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ya, jadi orang tua yang membawa anaknya kena marah ya dari murid-murid. Nah, pertanyaannya, mengapa murid-murid marah? Tentu di sini ada banyak alasan ya. Kemungkinan murid-murid tidak mau Tuhan Yesus direpotkan oleh anak-anak. Ataupun mungkin murid-murid menganggap bahwa anak-anak itu tidak penting. Jadi anak-anak ini diremehkan, ya, diremehkan. Murid-murid melihat bahwa Yesus sebagai orang yang hebat, sangat penting ya, sedangkan anak-anak kecil adalah orang-orang sederhana yang kurang penting. Tapi apa kata Tuhan Yesus? Tuhan Yesus berkata, "Biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan sorga." Ternyata yang dilihat dan dinilai oleh murid-murid sangat berbeda dengan yang dilihat dan dinilai oleh
Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak setuju dengan anggapan murid-murid, sehingga Tuhan Yesus memarahi murid-muridnya. Tuhan Yesus berkata bahwa anak-anak kecil adalah pemilik kerajaan sorga. Bahkan orang-orang yang seperti itulah, yang seperti anak-anak maksudnya, yang empunya kerajaan sorga. Apa maksudnya anak-anak kecil dan orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan sorga? Anak-anak kecil itu memiliki hati yang tulus dan memiliki ketergantungan penuh pada orang dewasa. Artinya, orang-orang yang empunya kerajaan sorga adalah orang-orang yang tulus dan sangat tergantung pada kemurahan Tuhan, atau yang sungguh-sungguh percaya penuh pada Tuhan. Dan kita melihat Tuhan Yesus benar-benar menghargai anak-anak, dan Dia ingin supaya anak-anak itu diberkati. Dan saya mau katakan, Tuhan Yesus mengabulkan permintaan orang tua mereka. Nah, apa kesimpulan yang bisa kita pelajari dari perikop ini? Yang pertama adalah Tuhan Yesus melihat anak-anak sebagai pribadi yang berharga, yang penting, yang sama seperti orang dewasa. Anak-anak kecil juga termasuk dalam target keselamatan. Yesus peduli terhadap keselamatan anak-anak. Yesus itu tidak meremehkan anak-anak. Lalu yang kedua, Tuhan senang jika para orang tua menyadari tanggung jawabnya untuk membawa anak-anak datang kepada Tuhan Yesus. Dan orang tua tidak menjadi penghalang keselamatan anak-anak. Yesus ingin memeluk anak-anak, artinya Dia mau dekat dengan anak-anak. Bagian yang kedua yang akan kita pelajari hari ini adalah dari Matius 19 ayat 16 sampai 26 tentang orang muda yang kaya. Matius 19 ayat 16 sampai 26 ini paralel dengan Markus pasal 10 ayat 17 sampai 27 dan Lukas 18 ayat 18 sampai 27. Jika kita membaca secara keseluruhan tentang perikop ini, termasuk di dalam ayat-ayat paralelnya, maka kita akan mendapatkan sebuah pemahaman tentang yang pertama, siapa yang datang kepada Tuhan Yesus. Lalu yang kedua, apa tujuan kedatangannya. Lalu yang ketiga, bagaimana tanggapan Tuhan Yesus. Dan yang keempat, apa hasil yang diterima oleh pemuda kaya itu? Kemudian yang kelima, kita juga melihat bagaimana dialog murid-murid dan Tuhan Yesus setelah pemuda itu pergi. Mari kita melihatnya satu persatu. Yang pertama, siapa yang datang kepada Tuhan Yesus? Nah, dalam bacaan kita tadi, yang datang kepada Tuhan Yesus adalah seorang pemimpin yang masih muda dan sangat kaya. Tentunya sebagai seorang pemimpin, dia seorang yang pandai dan mempunyai pengaruh di dalam masyarakat. Orang kaya ini juga adalah seorang yang tekun dan menjalani 10 hukum Taurat. Dikatakan dia sudah melakukannya sejak masa mudanya. Kemudian orang ini adalah orang yang mengenal Yesus sebagai guru yang baik. Tadi pada saat dia datang, dia menyebut Yesus sebagai guru yang baik. Lalu dia pun adalah seorang yang menyadari kekurangan dalam dirinya, yakni tentang hidup yang kekal. Dan untuk itu dia berlari, ya, di dalam Injil Markus dikatakan dia berlari untuk mendapatkan Tuhan Yesus sambil berlutut di hadapannya. Ini menunjukkan bahwa dia sangat membutuhkan jawaban dari Tuhan Yesus. Lalu dia juga memiliki persepsi bahwa kehidupan yang kekal dapat diperoleh dengan melakukan perbuatan baik. Hal ini tadi bisa kita lihat di dalam pertanyaannya. Pertanyaannya berkata, perbuatan baik apakah? Ya. Nah, lalu yang kedua yang kita mau lihat adalah apa sih tujuan kedatangannya? Tadi sudah saya singgung di bagian yang pertama, bahwa tujuan kedatangannya adalah menanyakan tentang perbuatan baik apa yang harus dia perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal.
Nah, mungkin dia berpikir bahwa dengan kekayaan yang dimilikinya, dia akan mendapatkan sebuah jawaban dari Tuhan Yesus bahwa ada perbuatan baik yang dilakukan untuk mendapatkan hidup yang kekal. Dengan kata lain, kekayaannya bisa digunakan untuk dia mendapatkan hidup yang kekal. Lalu bagaimana tanggapan Tuhan Yesus? Bagian yang ketiga, ketika pemuda itu memanggil Tuhan Yesus dengan panggilan guru yang baik, Tuhan Yesus berkata bahwa hanya ada satu yang baik, yaitu Allah. Nah, selanjutnya, untuk mendapatkan hidup yang kekal, Tuhan Yesus berkata, "Jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Dan ternyata pemuda itu telah melakukan segala hukum Taurat. Jadi pemuda ini adalah pemuda yang taat melakukan hidup keagamaannya. Lalu pemuda itu bertanya, "Nah, kalau gitu, apalagi yang masih kurang?" Wah, luar biasa ya. Seorang pemuda, pemimpin, kaya, taat melakukan hukum agama. Tapi dalam Matius 19 ayat 21, kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Kalau kita lihat dan banding dengan Markus 10 ayat 21, Tuhan Yesus di sana dikatakan seperti ini. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Nah, dari sini kita melihat bahwa ternyata Tuhan Yesus berkata dalam Markus bahwa pemuda ini masih kurang satu lagi. Apa itu? Tuhan Yesus meminta untuk mendapatkan hidup yang kekal, bukan saja melakukan hukum Taurat, tapi ikut Yesus. Nah, sekali lagi saya tekankan, untuk mendapatkan hidup yang kekal, ikut Yesus. Tentu saja ikut Yesus diawali dengan percaya kepada Tuhan Yesus, lalu ikut Dia. Dan untuk ikut Yesus, jangan mengikatkan diri pada harta kekayaan duniawi. Makanya Tuhan Yesus bilang, "Pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Nah, rupanya hal ini berat ya bagi pemuda kaya ini. Dia sulit untuk berpisah dengan kekayaannya. Hatinya telah melekat kepada hartanya. Jadi teringat ya kata-kata Tuhan Yesus dalam Matius 6 ayat 21 yang di sana dikatakan, "Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada." Jadi pemuda ini sekali lagi saya mau katakan berat, bahkan sulit untuk berpisah dengan kekayaannya karena hatinya telah melekat kepada kekayaan itu. Lalu bagian yang keempat, apa hasil yang diterima oleh pemuda kaya itu? Nah, di sini saya rindu membacakan apa yang tertulis di dalam Matius pasal 19 ayat 22, kemudian kita baca Markus 10 ayat 22, dan Lukas 18 ayat 23. Nah, bunyinya seperti ini. Kalau di dalam Matius dikatakan, ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, ya perkataan Yesus yang nyuruh dia pergi untuk jual kekayaannya, pergilah ia dengan sedih, ya, sebab banyak hartanya. Jadi pergilah ia dengan sedih. Kalau versinya Markus, mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Kalau Lukas dikatakan,
Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih sebab ia sangat kaya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ternyata pemuda kaya ini tidak bisa memenuhi satu yang kurang yang Tuhan Yesus katakan. Mendengar kata Yesus, ia pergi. Bukan saja dengan sedih, tapi di dalam Injil Lukas tadi dikatakan amat sedih. Dan di dalam Markus dikatakan kecewa. Kenapa? Karena ia sangat kaya. Jadi bisa kita simpulkan, apa hasil yang diterima oleh pemuda kaya itu? Hasilnya adalah pemuda ini tidak mendapatkan apa yang dirindukannya. Dan apa yang dirindukannya? Hidup yang kekal. Berarti ia nggak dapat itu. Nah, kita sampai pada bagian yang kelima. Bagaimana murid-murid dengan Tuhan Yesus berdialog setelah pemuda itu pergi. Dikatakan di dalam Matius pasal 19 ayat 23 sampai 26. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu," ya, jadi ini pelajaran khusus ya buat murid-murid. "Sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Sekali lagi," ya, ada penekanan ya, "aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Ini sesuatu hal yang mustahil ya. Ya, jadi unta itu adalah binatang yang besar, kemudian lubang jarum itu kan lubang yang kecil. Dan ini Tuhan Yesus sedang berkata-kata tentang hal yang mustahil. Ayat 25, ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mendengar kata-kata Tuhan Yesus bahwa betapa sukarnya orang kaya masuk ke dalam kerajaan sorga, tentunya murid-murid membandingkan dengan diri mereka. Pemuda kaya yang tadi, dia adalah seorang yang sungguh luar biasa di dalam melaksanakan hidup keagamaannya. Dia melaksanakan 10 hukum Taurat, dan Tuhan Yesus sendiri bilang dia cuma kurang satu. Murid-murid bandingkan itu. Nah, kalau aku ini gimana? Kan gitu ya. Nah, jadi mereka merasa mereka pun tidak akan bisa mendapatkan itu. Apalagi bagi orang-orang Yahudi, mereka memiliki pandangan bahwa kekayaan itu adalah tanda bahwa ia adalah orang yang diberkati Allah, oleh Allah. Ya, itu bisa kita baca di dalam Mazmur pasal 112 ayat 1 sampai 3. Jadi murid-murid melihat kepada pemuda yang tadi, yang kaya tadi, yang kaya ya, karena mereka beranggapan itu adalah berkat yang Allah berikan buat mereka, buat si kaya. Lalu orang kaya itu juga tadi dia melakukan semua hukum Tuhan. Nah, makanya murid-murid bilang, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Tuhan Yesus menjawab, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Artinya apa? Ada kasih karunia Tuhan yang diberikan bagi mereka yang mau ikut Yesus, di mana ada kesungguhan, di situ pasti ada kasih karunia yang diberikan olehnya, sehingga kehidupan yang kekal boleh menjadi bagian orang yang percaya Tuhan. Nah, di sini muncul pertanyaan, apakah orang percaya Yesus itu tidak boleh kaya? Sebenarnya di dalam Alkitab tidak pernah melarang orang untuk menjadi kaya. Bahkan di dalam Alkitab banyak orang kaya. Contohnya bapak orang beriman Abraham, dia kaya banget ya. Nah, jadi di sini artinya adalah kita boleh kaya, tapi hati yang tidak boleh melekat pada kekayaan. Ya, sikap hati kita ini loh yang perlu dibetulkan. Nah, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan
yaitu yang pertama, mengikut Yesus artinya mengikatkan diri pada Yesus dan harus siap untuk berpisah dengan segala sesuatu yang menjadi penghalang, termasuk kekayaan dunia. Lalu yang kedua, pengikut Kristus tidak terikat kepada hal-hal yang bersifat duniawi. Sikap hatinya selalu terarah untuk mengayakan diri dengan harta surgawi. Lalu yang ketiga, hidup yang kekal tidak didapat melalui perbuatan baik. Namun, sebagai pengikut Kristus yang sungguh-sungguh mengikut Kristus, hidup yang kekal pasti didapat, dan sebagai pengikut Kristus, perbuatan baik itu harus dilakukan. Baiklah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini yang bisa saya sampaikan kepada kita semua, dengan harapan kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, nanti kita akan ketemu ya di grup WhatsApp untuk diskusi bareng. Karena itu saya sangat mengharapkan Bapak Ibu membaca ya Injil Matius pasal 19 ini ayat 13 sampai 26 bersama dengan semua paralelnya agar kita boleh mendapatkan suatu yang lengkap gitu ya. Oke, baiklah, sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.